dari jurusan Tadris Matematika dari lokal A. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksponen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang eksponen. Apa sih yang dimaksud dengan eksponen? Eksponen itu bisa dijawab dengan bilangan pertama. Nah, gimana sih bilangan berpangkat? Contohnya 2 dikali 2 dikali 2. Jumlahnya ada 3 kali, yaitu 1, 2, 3. Berarti di sini 2 pangkat 3. Nah, 3-nya ini adalah jumlah pengkalian bilangan tersebut. Nah, contohnya lagi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berarti di sini pengkalian 3-nya ada 4 kali, yaitu 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 3 pangkat 4. Nah, pangkatnya ini adalah jumlah pengkalian bilangan tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan eksponen. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat eksponen. Nah, sifat yang pertama yaitu A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, maksudnya di sini, jika bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda, kita tinggal menambahkan pangkatnya nanti bilangan pokoknya tetap. Contohnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, di sini bilangan pokoknya 2, jadi tetap 2 ditambah 3. Kemudian hasilnya 2 pangkat 5. Nah, itu untuk sifat yang pertama. Nah, untuk sifat yang kedua itu A pangkat N dipangkatkan N. Nah, di sini bilangan pokoknya adalah A, kemudian pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Itu hasilnya jadi A pangkat M dikali N. Jadi pangkat yang di dalam dikalikan dengan yang kedua. Contohnya 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Berarti di sini bilangan pokoknya 2, kemudian 2 dikali 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 6. Nah, itu untuk sifat yang kedua. Nah, untuk sifat yang ketiga yaitu A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, di sini bilangan pokoknya berbeda tetapi pangkatnya sama. Berarti di sini bisa kita gabungkan menjadi A kali B pangkat N. Contohnya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, di sini bisa kita jadikan 3 kali 2 yaitu 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, bisa jadi 6 pangkat 2. Nah, itu untuk sifat yang ketiga. Nah, untuk sifat yang keempat yaitu A pangkat N per A pangkat N. Nah, di sini bentuk pembagian itu bisa kita jadikan A pangkat M dikurang N. Nah, karena pembagian berarti pangkatnya dikurangnya 2 pangkat 3 bagi 2 pangkat 2. Nah, di sini bilangan pokoknya adalah 2, pangkat yang di atas adalah 3, pangkat di bawah adalah 2. Berarti 2 pangkat 3 dikurang 2 itu jadi 2 pangkat 1, karena pangkat 1 tidak ditulis. Untuk sifat yang kelima itu A pangkat N per B pangkat N. Nah, di sini pangkatnya sama, tetapi bilangan pokoknya berbeda. Kemudian ini bisa kita gabungkan yaitu A per B kita pangkatkan dengan N. Contohnya 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Jadi di sini bisa kita satukan pangkatnya yaitu 2 per 3 pangkatkan dengan 3. Kemudian untuk sifat yang keenam yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Berarti di sini maksudnya setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 adalah hasilnya 1. Contohnya 5 pangkat 0 sama dengan 1. Sifat yang ketujuh yaitu A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, di sini kan pangkatnya adalah min, jadi min itu adalah 1 per
1/2/3. Kemudian untuk sifat yang ke-8 itu adalah bentuk akar. N akar A pangkat M. Nah, ini bisa kita sederhanakan itu menjadi A pangkat M per M. Nah, M ini adalah pangkat bilangan pokok dan M ini adalah jumlah dari akar. Nah, bisa kita ambil contoh 3 akar 2 pangkat 5. Nah, di sini bisa kita sederhanakan jadi 2, bilangan pokoknya 2, nilai M-nya adalah 5, dan bilangan akar jumlah akarnya adalah 3, berarti 2 pangkat 5/3. Nah, kemudian itu dari 1 sampai 8 itu merupakan sifat-sifat eksponen. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal. Di sini ada soal. Nah, di sini kita bisa memakai sifat eksponen yang kedua, yaitu jika ada bilangan berpangkat, maka pangkatnya akan dikali dengan pangkat yang di luar. Nah, di sini bisa ini 3 pangkat 8 tetap dikali ini 3 2 dikalikan dengan 7, yaitu hasilnya min 3 pangkat 14 per min 3 dikali 4 yaitu 12, maka pangkatnya jadi 12 dikali min 3. Nah, di sini sudah bilangan pokoknya sudah sama, tapi pangkatnya berbeda. Kita tinggal pakai sifat yang pertama, yaitu jika dikali maka pangkatnya ditambah. Min 3 8 tambah 14 22, berarti min 3 pangkat 22 per min 3 pangkat 12 ditambah dengan di sini kan 1, berarti pangkat 13. Nah, sudah menjadi pembagian, kita pakai sifat yang keempat, yaitu jika pembagian pangkatnya dikurang, itu min 3 pangkat 22 dikurang dengan 13, yaitu hasilnya min 3 pangkat 9. Nah, itu hasil untuk contoh yang pertama. Nah, kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Nah, soal yang pertama tadi kita diperintahkan untuk mencari bentuk sederhana. Kalau ini kita mencari nilai. Di sini min 3 pangkat 3, yaitu tetap min 3 pangkat 3, min dikali dengan min yaitu plus, kemudian 4 pangkat 3. Nah, maksud min 3 pangkat 3 di sini yaitu min 3 dikali min 3 dikali dengan min 3. Nah, di sini min 3 kali min 3 yaitu 9, kemudian 9 dikali min 3 yaitu min 27. Berarti hasil dari min 3 pangkat 3 yaitu min 27 ditambah maksud dengan 4 pangkat 3 di sini yaitu 4 dikali 4 dikali 4. Nah, pengkalian 4-nya adalah 3 kali, yaitu 4 kali 4 16, dan 16 dikali 4 yaitu 64. Kemudian di sini hasilnya 64. Hasil dari 4 pangkat 3 yaitu 64. Kemudian di sini min 27 ditambah 64, berarti 64 dikurangi dengan min 27. Hasil dari min 27 ditambah 64 yaitu min 37. Nah, itu tadi sekian pembahasan dari saya. Saya Tia Barita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.